saya dapat gitu, besoknya dapat lagi gitu dari apa namanya, dari lembaga lain. Itu bisa terjadi seperti itu. Itu permasalahan. Yang terakhir yaitu bagaimana cara menilai potensi ini. Mungkin tadi Pak Umar apa Jahidin bisa nambahin nanti. Kalau saya, sepengetahuan saya, pengukuran penelitian apa potensi zakat itu secara umum diambil dari data ini apa PAD atau PDB, produk domestik bruto. Jadi ada peningkatan PDB, disitulah dihitung potensi zakatnya. Maka setiap tahun potensi zakat itu berubah. Dia dasarnya itu. Jadi produk domestik bruto itu dihitung sebagai alat ukur untuk potensi zakat. Kalau misalnya secara rinci, saya belum mendapatkan info atau datanya. Mungkin nanti bisa sama-sama dicari lah di Puskas Basnas, Pusat Kajian dan Studi Basnas, itu mengkaji seluruh apa potensi-potensi dan apa kajian-kajian yang terkait dengan apa zakat infak sedekah. Mungkin itu yang untuk Pak Ahmad Farul Razi. Teman-teman yang lain silakan ditambahkan, Bu Fitri dan Pak Umar tadi. Saya rasa lebih berkompeten. Baik, terima kasih. Untuk zakat ya, potensi ya, perhitungan potensi zakat dan ini ya, atau yang jiswab gitu ya. Kalau zakat saya juga memang belum mendapatkan perhitungannya seperti apa. Tetapi saya pernah meneliti tentang wakaf ya, meneliti tentang wakaf. Jadi perhitungan, kalau wakaf perhitungannya nih ada beberapa cara. Pertama menurut Khalil Nafis. Menurut Khalil Nafis, besaran wakaf ini diasumsikan, gitu ya, diasumsikan jika ada 20 juta muslim yang berwakaf setiap bulannya 100.000 rupiah, maka besaran wakaf yaitu sebesar 2 triliun. Dan jika ada 50 juta orang yang berwakaf 100.000 rupiah, maka ini 5 triliun. Dan kalau hanya ada 1 juta dengan berwakaf 100.000, ini 100 miliar. Jadi kalau 20 ditambah 50 ditambah 1 juta itu ada 71 juta muslim berwakaf setiap bulannya 100.000, maka potensi wakaf yang ada di Indonesia sebesar 1,2 triliun. Ini pendapat dari Khairul Nafis cara perhitungannya. Ada lagi yang paling terkenal perhitungan potensi wakaf ini. Ini salah satu dosen yang ada di kampus kita juga ya. Salah satu dosen yang ada di kampus kita, Bapak Dr. Mustafa Edwin Nasution. Nah, beliau adalah salah satu yang perhitungan atau skema potensi wakafnya ini yang sering digunakan di berbagai penelitian. Nah, beliau mengasumsikan dari segi penghasilan dan jumlah orang yang berwakaf serta besaran yang diwakafkan. Karena ini perhitungan skema yang dibuat beliau, jadi seperti ini. 500.000 misalnya, tingkat penghasilan per bulan 500.000. Lalu jumlah muslimnya ada 4 juta. Besaran wakaf setiap bulan yang diberikan bagi penghasilan yang 500.000 yaitu 5.000 rupiah. Nah, ini berpotensi menghasilkan 20 miliar. Jadi kalau 1 tahun sekitar 240 miliar untuk dari yang berpenghasilan per bulannya hanya 500.000 rupiah saja. Kalau penghasilannya 1 juta sampai 2 juta dan jumlah muslimnya dihitung hanya 3 juta orang saja dan berwakaf sekitar 10.000 per bulan, maka potensi wakaf yang per bulan yaitu 30 miliar. Sedangkan jika 1 tahun 360 miliar. Nah, kalau penghasilannya 2 juta sampai 5 juta, berwakaf setiap bulannya 50.000 dan diasumsikan jumlah muslim yang berwakafnya 2 juta orang, nah ini total potensi wakaf per bulannya ini 100 miliar. Dan per tahunnya 1,2 triliun.
Kalau penghasilannya lebih dari 5 juta dan dihitung atau jumlah muslim yang berwakafnya 1 juta dan besaran wakaf per bulan yang dikeluarkan 100.000, maka potensi wakafnya juga 100 miliar per bulan dan total 1 tahunnya 1,2 triliun. Sehingga perhitungan Bapak Mustafa Edwin Nasution ini, potensi wakaf yang ada di Indonesia paling sedikit bisa 3 triliun untuk per tahunnya. Mungkin itu sekiranya untuk perhitungan potensi-potensi yang ada dari menurut Bapak Mustafa Edwin Nasution dan menurut Bapak Khalil Nafis, perhitungannya seperti itu. Kalau zakat ini perlu dikaji secara mendalam lagi ya, belum banyak baca lagi tentang zakat. Seperti itu. Silakan, ada tambahan lain terkait pertanyaannya Pak Ahmad? Saya nambahin sedikit mungkin ya Pak Arif ya. Silakan Bu Fitri. Tadi kebetulan anak saya nangis jadi nggak denger banget pertanyaannya Pak Ahmad ya. Tapi secara garis besar mungkin begini ya, yang saya pahami dari pertanyaannya Pak Ahmad ya secara global itu yang menjadi potensi penghimpunan terutama ya dalam potensi zakatnya tuh di suatu daerah, mungkin zakat infak sedekah ya. Kalau menurut saya sih yang pernah saya baca itu jumlah penghimpunan zakat infak sedekah itu di setiap daerah memang harus diketahui apa yang menjadi potensi ekonomi terbesar di wilayah tersebut gitu. Itu yang pernah saya pelajari karena dulu saya juga pernah jadi relawan zakat ya waktu jadi mahasiswa S1 gitu ya. Dan memang kita petain tuh yang potensi ekonomi terbesar wilayah ini, berarti dia potensi zakatnya seperti ini. Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya mungkin terkait, kalau itu kan terkait yang dijelaskan sebelumnya itu terkait besarannya, kalau dana segini gitu dapatnya segini gitu ya. Kalau saya lebih kepada apa yang menjadi potensi ekonomi terbesar di wilayah tersebut gitu kan, sehingga memang pengumpulan zakat yang terbesar itu ya memang tepat sasaran gitu. Nah kemudian ada juga kalau nggak salah Baznas itu ada formula perhitungan potensi zakatnya. Jadi dia mengikuti buku indikator pemetaan potensi zakat kalau nggak salah ya, itu dikeluarkan oleh Baznas kalau nggak salah tahun 2019. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Fitri. Ya, mungkin tambahan dari saya aja ya. Ini untuk pertanyaan dari Pak Ahmad Fahru Rozi, mungkin adakah lembaga filantropi di Indonesia penerimanya itu dikategorikan itu berdasarkan 8 asnafnya. Insya Allah setahu saya itu sudah dipilah-pilah berapa besar yang diberikan kepada 8 asnaf tersebut. Cuman saya di sini datanya kebetulan kok belum bisa dibuka ya. Cuman nih kalau saya melihatnya hanya yang di lingkungan saya di Kota Batu, kota yang terkecil itu di Lazismu itu sudah dipilah-pilah untuk penyalurannya, misalnya kepada fakir miskin berapa, kepada mu'alaf berapa, kepada ghorim dan sebagainya. Nah, potensi penerima yang banyak sekali dinikmati, bahasanya diberikan adalah kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin di sini itu juga macam-macam. Cuman memang ada beberapa kendala kenapa hal tersebut kadangkala tidak bisa merata. Karena memang data yang ada misalnya di Lazismu, di Lazisnu, di Basnas atau apa itu memang tidak terkoneksi. Artinya kadang ada yang menerima sampai 2-3 kali, bahkan ada yang sama sekali tidak. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pengelolaan filantropi, potensi untuk bagaimana potensi penghimpunan filantropi itu sendiri. Nah, potensi penghimpunan filantropi sendiri itu yang terbanyak untuk saat ini itu kalau di kota kami itu adalah dari lembaga-lembaga pendidikan. Artinya zakat yang diambil dari para guru-guru yang sudah menerima gaji di atas UMR. Nah, itu yang saat ini dikelola langsung dan lebih cenderung diberikan kepada guru-guru yang
di bawah gaji standar. Yang kedua adalah potensi dari warga-warga yang dari segi penghasilannya itu bisa dilihat besar. Bu Eni, maaf. Iya. Itu data yang mendapat apa? Yang ada pemotongan itu di atas UMR ya gajinya ya? Iya, untuk sementara ini di atas UMR itu adalah yang wajib. Tapi untuk yang di bawah UMR itu tidak wajib. Artinya jika memang sukarela dipersilahkan dan ya memang sebenarnya ada keharusan. Cuman kalau di bawah UMR memang kita bahasanya tidak terlalu menekankan seperti itu. Oke. Pak Memang Dokter. UMR-nya berapa di situ, Mbak Ani? UMR-nya kalau di Batu masih 2,8. Oh, masih ini ya? Iya, kecil. Kecil ya. Kecil memang. Cuman kalau misalnya sudah di atas 2 gitu memang sudah wajib hitungan zakat 2,5%. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya sukarela, artinya ada yang ngasih hanya mungkin 50 atau berapa sesuai dengan keikhlasan masing-masing, seperti itu Pak Dokter. Oke. Lanjut Bu Ani. Iya. Nah, potensi-potensi penghimpunannya ya yang memang terlihat dan gampang untuk mengelolanya adalah dari lembaga-lembaga amal Muhammadiyah itu sendiri, karena saling berkesinambungan antara misalnya di lembaga pendidikan, mungkin di kesehatan di rumah sakit. Nah itu atau mungkin yang di universitas yang besar itu akan sangat mudah untuk itu, dan selama ini memang sudah tersalurkan. Cuman ya itu kendalanya adalah tidak ada koneksi semacam mungkin persatuan data yang nantinya itu jangan sampai penerima tersebut double atau bahkan tidak dapat. Bahkan saya sendiri itu kemarin dapat panggilan dari BPJS itu dapat bantuan, dan saya rasa karena saya tidak berhak menerima itu maka ya saya tidak ambil. Tetapi kadangkala ada juga dan bahkan banyak orang yang merasa tidak berhak menerima itu, ya senang-senang saja ketika ada dana seperti itu. Mungkin harusnya diambil Bu, harusnya diambil terus diberikan ke yang lebih berhak daripada kembali ke negara ya. Seperti itu. Ya baik Pak, nanti mungkin ke depannya kalau saya dapat lagi saya diambil. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jadi tadi jawaban dari kami, sebenarnya semuanya itu secara umum ada lah, seperti datanya, laporan keuangan, terkait potensi itu jadi masalah kita gitu kan, terkait tata caranya menghitung potensi dan sebagainya, itu masing-masing organisasi sudah punya metodologinya sendiri-sendiri. Baik Pak Ahmad, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya pertanyaan Pak Hilman ini hampir sama sebenarnya. Tadi disampaikan bahwasannya yang pertama kita melampirkan data perusahaan. Nah, apakah di data penyaluran perusahaan itu termasuk CSR atau zakat secara individual gitu, zakat perusahaannya atau seperti apa lah seperti. Yang kedua potensi tadi berbicara tentang Sambo. Apakah memang rekening pribadi yang banyak gitu itu bisa dihitung potensinya, dan potensi tambang atau sumber daya alam yang Indonesia punya itu sebenarnya besar gitu kan, itu menjadi potensi untuk mendapatkan zakat atau pengumpulan zakat. Silakan yang lain kalau ada yang mau bantu menjawab. Dipahami ya, ini pertanyaannya tadi ya. Yang perusahaan, apakah hanya saya CSR belum, Pak, saja? yang pertama. Ya. Maksudnya saya belum paham yang pertama, pertanyaannya gimana ya Pak? Kan tadi ada data perusahaan, penghimpunan dan penyaluran dari perusahaan. Nah, apakah itu hanya CSR-nya saja atau itu penghimpunan dan pendayagunaan zakat infak sedekah juga yang termasuk dalam situ?
Ya, mungkin begini Pak, simpelnya apakah CSR ini masuk ranahnya Basnas juga gitu, Ya. yang harus dihitung dan sebagainya? Kalau di undang-undang ya, secara undang-undang ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang pertama zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya DSKL, termasuk CSR. Itu ada di undang-undang dan peraturan turunannya. Ya, betul Pak Arif, betul. Bisa dicek juga di laporan keuangannya, Pak. Kemarin mau saya sampaikan, mau saya lapor, coba kok banyak benar gitu. Ya udahlah, nanti aja di makalah saja akan kami sampaikan, Pak. Oke. Karena Jadi, memang mungkin CSR juga kan bukti kepedulian perusahaan ya, mungkin bisa memang masuk dilaporkan ke itu, ke apa namanya, di Basnas juga dilaporkan mungkin ya tadi yang Pak Arif sebutkan. Karena memang memiliki modelnya yang sama dengan filantropi, dan ada juga mungkin dari perusahaan CSR yang ada CSR yang memang Islam gitu, ada yang non Islam juga kan. Kalau CSR dari perusahaan mungkin ya saya yang dari perusahaan ya kegiatan sosialnya ya memang diantaranya ya zakat, infak, sedekah, wakaf tadi gitu ya, bisa dibilang sih bagian dari filantropi Islam, mungkin seperti itu ya Pak. betul Pak, betul Bu. Jadi tadi filantropi tadi data kami tadi kan menyandingkan antara data Basnas dan data Perhimpunan Filantropi Indonesia. Jadi yang fokusnya di keagamaan, termasuk apa yang Basnas tadi, zakat, infak, sedekah, DSKL dan CSR, disandingkan dengan data yang ada di filantropi. Seberapa besar sih perbandingannya gitu? Kalau tadi dilihat ternyata memang sektor organisasi keagamaan itu yang tertinggi sampai 77%. Jadi sisanya itu filantropi umum lah seperti itu, ya, yayasan keluarga dan sebagainya gitu. Itu Pak Hilman. Yang lain monggo Pak Bahrul Ulum. Iya. Silakan Pak. Ya. Oke, silakan. Ya. Ya, saya tertarik dengan dari Pak Hilman yang tentang Sambo tadi ya. Belum menyimak betul karena lagi sedang ngambil rapor anak tadi. Coba Pak Arif ulangi lagi pertanyaan tadi mengenai Sambo ya. Sebenarnya terkait potensi itu Pak. Iya, iya. Beliau tadi menyampaikan kayak rekening Sambo gitu kan, anggap saja ada 100 triliun gitu kan, dan mungkin rekening-rekening lainnya gitu kan, rekening perorangan lainnya punya potensi yang sama lah, seperti itu. Kita nggak tahu gitu kan. Itu butuh PPATK itu gitu Pak. Nah itu apakah termasuk rekening pribadi sama potensi-potensi sumber daya alam itu bisa dihitung apa jadi potensi zakat yang termasuk 370 triliun tadi itu? Kalau khusus yang disampaikan Pak Ilman tentang Sambo, saya rasa mungkin itu karena kita lihat dulu kan memang sumber dari yang dapat Sambo ini kan. Kita juga mau memberikan bantuan, memberikan secara filantropi, kita memberikan tentunya jangan, kalau istilah kami di Sumatera Barat nih, minyak itu jangan campur sama air gitu. Itu yang pertama yang perlu kita garis bawahi dulu lah. Artinya kalau perusahaan-perusahaan sih mungkin bisa kita lakukan dari sumbernya yang mungkin bisa dimasukkan itu. Cuman kalau yang khusus yang seperti rekening pribadi, yang kalau kita lihat dari jenis usahanya atau apalagi dia seorang aparat pemerintah lah, baik TNI, Polri maupun PNS, tiba-tiba dengan memiliki rekening yang cukup fantastis, saya rasa mungkin ini saya kurang apa juga. Artinya kita untuk memberikan segala sesuatu kepada yang berhak menerimanya, tentunya ada dasar-dasarnya yang saya masih tambahkan. Baik, terima kasih Pak Bahrul Ulum. Kalau dari saya sendiri, saya tambahkan, cek dengeran ya suaranya ya. Kalau dari saya sendiri terkait dengan potensi zakat, seperti yang saya sampaikan juga tadi ke Pak Ahmad Farurozi, punya metodenya masing-masing organisasi itu.
termasuk yang keluar 370 triliun itu kan, itu hitungan apa secara global gitu, tidak terlalu rinci. Mungkin nanti bisa sama-sama kita baca di websitenya Puskesbasnas. Di situ lengkap apa ininya, data-data di sana, penelitian kajian-kajiannya juga lengkap, sama dengan kita cek di FOS gitu, Forum Zakat. Akan tetapi di FOS ini udah berapa lama nggak aktif lah seperti itu. Laporan juga kurang update. Tapi kalau mau yang update yang ada di Basnas. Cara undang-undang juga Basnas sebagai koordinator harusnya punya data tersebut gitu. Makanya ada Puskesbasnas sekarang. Mungkin itu Pak Hilman. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Pak, jadi gini, maksud saya yang rekening begini kan, maksudnya pendekatannya ya bisa lewat apa ya? Potensinya itu kan kalau kita bayangkan aja 100T itu dengan kalau 1 tahun dikeluarkan 2,5% itu bisa langsung bikin perusahaan multinasional atau BPR gitu keluar 2,5T gitu kan, jadi sangat besar itu kalau dari 1 orang. Betul sekali itu Pak. Nah, makanya perlu banyak kajian-kajian tentang kebijakan pemerintah dan pengelolaan zakat, itu juga perlu. Jadi perlu dukungan. Selain undang-undang tadi, undang-undang zakat perlu juga diperkuat gitu. Karena di undang-undang zakat juga tidak ada bahasan kemarin tentang pajak kan, memotong pajak dan sebagainya, itu bagian dari fiskal, kebijakan fiskal gitu kan, itu belum terjadi juga. Dan di undang-undang zakat juga nggak kayak di Islam gitu. Kalau misalnya syariat yang melanggar ada dam dan sebagainya gitu kan, ada denda dan sebagainya. Tapi di undang-undang zakat ini ya nggak, hanya normatif saja seperti itu. Nah, ke depan mungkin undang-undangnya perlu dirubah gitu. Ini perlu dukungan pemerintah sebenarnya. Pemda juga seperti itu gitu kan. Di Sumatera Barat itu jadi percontohan kalau nggak salah, saya dulu ketika saya awal-awal di Basnas itu tahun 2016 itu sudah jadi percontohan, ada Perda Zakat gitu di Sumatera Barat itu. Mungkin itu dari ini kami Pak, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, mungkin kalau saya nambahin sedikit aja ya. Mungkin dari potensi zakat yang dari rekening simpanan itu sebenarnya sangat susah ya, karena masalah dengan bank itu kan untuk data nasabah, apalagi sampai simpanannya berapa, itu kan menjadi hak daripada nasabah tersebut. Artinya data itu data yang sangat rahasia. Tidak bisa kita minta data si A si B yang kiranya rekeningnya itu besar. Nah, itu yang jelas saya rasa itu adalah 99%. Itu tidak bisa kita lakukan untuk pengambilan zakat di rekening simpanan. Nah, untuk yang potensi zakat di tambang itu mungkin selama ini saya belum pernah mendengarnya ya. Yang jelas memang kalau dilihat itu potensinya besar, tetapi juga saya rasa itu juga sulit karena itu kita berhubungan tidak hanya dengan perusahaan lokal, tetapi adalah perusahaan internasional. Nah, untuk zakat-zakat yang ketiga adalah untuk zakat-zakat perusahaan itu sudah sebenarnya rata-rata perusahaan, apalagi yang tidak hanya Muslim ya. Kalau Muslim kan dinamakan zakat ya, tetapi kalau bukan selain Muslim sebagian besar adalah katanya CSR. Cuma di sini memang CSR sendiri dananya itu kayaknya penyalurannya itu bukan lebih kepada 8 asnaf seperti yang ada di Muslim. Nah, itu lebih kepada kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya terkadang memang tidak ada di 8 asnaf tersebut. Mungkin seperti itu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Tadi kembali pada keimanan sih Pak. Mungkin ya. Ya kalau rekening pribadi mah kembali kepada keimanan. Ya betul, kan ya, kalau dia mengimani zakat itu harus dikeluarkan ya dia pasti akan jujur. Iya. Berarti kalau berbicara keimanan sudah selesai pokok bahasan kita ini. Wah, tutup. Tutup buku ya. Betul Pak. Ya tadi terkait rekening ya sebenarnya betul yang disampaikan Bu Eni, itu kerahasiaan gitu. Nah, yang di produk perbankan syariah ada gitu yang motong zakat secara otomatis dan sebagainya, tapi ya itu tidak efektif seperti itu. Mungkin tadi butuh memang
kebijakan yang kuat dari pemerintah, keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memang memberdayakan zakat ini sebagai salah satu soko guru lah untuk mengentaskan kemiskinan. Mungkin itu Pak Hilman ya. Lanjut, ini masih banyak pertanyaan. Sangat menarik sekali ya memang bahas tentang kemiskinan ini. Yang ketiga ini pertanyaan dari Pak Ahmad Mardono ya. Saya baca tulisan saya dulu, nggak kebaca juga yang tulisan. Oh ya, tadi terkait data pengumpulan dan penyaluran. Tadi udah saya jawab juga. Gitu. Nanti mungkin ada teman-teman. Apa dari potensi yang besar tadi 370 triliun, kalau dihitung-hitung secara manual, perkiraan lah dari data BPJS, masjid itu kan banyak gitu kan. Alangkah sedikitnya kalau 370 triliun itu. Masih kurang banyak sebenarnya potensinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Mardono gitu. Nah, itu apakah sudah termasuk di situ? Tadi sudah saya sampaikan. Nanti silakan yang lain bisa menambahkan. Yang kedua adalah apakah ketidakvalidan data tersebut atau cara mengumpulkan potensi zakat itu yang membuat potensi zakat yang ada itu tidak tercapai dalam realisasinya seperti itu. Silakan yang lain yang mau menyampaikan. Monggo Bu Eni atau Bu Fitri, Pak Umar lagi nih. Mari ke Pak Umar. Banyak penelitian nih, banyak buat karya tulis Pak Umar ini. Kemarin dari sharing-sharing di grup. Silakan. Ya, mungkin saya sedikit aja ya. Ini, untuk pertanyaan Pak Mardono, di mana apakah lembaga-lembaga masjid itu sudah masuk dalam filantropi yang tercatat di OBZ. Nah, memang rata-rata yang saya tahu itu adalah lembaga-lembaga di masjid itu rata-rata masih bersifat tradisional. Artinya mereka mengumpulkan zakat, infak, sodako dan sebagainya itu ya masih tradisional terkadang tanpa adanya pencatatan yang valid. Kadangkala antara zakat, antara itu juga jadi satu. Nah, dan seringkali karena memang apalagi yang di desa-desa itu kan musola-musola kecil itu, mereka tidak pernah melaporkan misalnya kepada Basnas, atau mungkin kalau di NU ada Lazisnu, kalau di Muhammadiyah ada Lazismu. Itu saya rasa kalau di daerah pedesaan bisa saya katakan 90% belum dilaporkan. Mungkin karena tidak ada pelatihan-pelatihan ataupun semacam sosialisasi terhadap pengurus-pengurus takmir untuk melaporkan keuangan semacam zakat dan sebagainya yang ada di lembaga masjid ataupun musola. Nah, yang kedua tentang ketidakvalidan data tersebut itu yang menjadikan penyaluran zakat, infak, sodako dan seterusnya itu menjadi tidak terrealisasi karena ya itu banyak lembaga-lembaga zakat di Indonesia yang tidak terkoneksi. Nah, sebenarnya sebagai mungkin ya ini hanya sebuah sebuah kegalauan saya. Itu kalau memang benar Basnas itu adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk bisa mengelola atau mungkin memberi pelatihan atau mungkin mengumpulkan data-data yang ada, itu adalah bagaimana caranya tiap lembaga zakat itu terkoneksi data-datanya. Nah, dengan begitu kalau sudah terkoneksi, maka tidak akan ada ketimpangan atau mungkin double dalam penyaluran zakat tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni tadi ya. Saya ingin menambahkan juga ada di Undang-Undang Zakat itu ada unit pengumpul zakat. Sebenarnya unit pengumpul zakat sampai ke unit-unit terkecil termasuk masjid, musola itu muncul di situ sebagai unit pengumpul zakat. Sampai dengan sekarang
sebenarnya ada sanksi di Undang-Undang Zakat itu bagi pemungut zakat gitu, yang sinyalnya hilang ya Pak Arif. Iya. terpental, mohon maaf. Oh iya ya. Oh Jadi, silakan Pak. ya tadi unit pengumpul zakat tadi, Pak Maruda. Jadi kalau misalnya dia didaftarkan sebagai unit pengumpul zakat, maka data itu akan terkumpul di Basnas gitu kan. Tadi Basnas kan sebagai koordinator sekaligus operator. Sebenarnya undang-undang ini juga jadi jadi perdebatan kemarin antara POS yang dikelola secara swasta dengan BAS gitu yang dikelola secara negara gitu. Nah, karena melakukan dua fungsi ini sebagai koordinator dan operator, seharusnya Basnas bisa memiliki data yang valid, lebih valid daripada data yang dimiliki oleh swasta seperti itu. Ke depan ini yang jadi permasalahan juga, Pak. Yang lain monggo ada yang mau nambahin? Oke. Makanya tadi Pak Arif yang saya sampaikan sejak awal itu data tentang kapan berdirinya Lazismu dan Basnas. Dari situ baru bisa kita lihat kenapa misalkan Basnas sendiri datanya itu masih kurang misalkan dibanding misalkan Lazismu yang sudah lama berdiri gitu ya. Nah, dari situ bisa kita menganalisis apa penyebabnya sebenarnya. Kedua, memang ada dua pendapat ya. Kalau dikatakan misalkan semua harus berpusat ke Basnas, tapi Lazis juga itu punya pendapat lain ya. Makanya ada dua pendapat di situ ya. Tidak misalkan semua harus ke Basnas. Tidak bisa karena Basnas dengan pendapatnya sendiri, Lazis yang sudah lama berdiri dengan pendapatnya sendiri. Kedua, masalah misalkan tidak tercatat atau tidak tercatat. Contoh seperti saya ya Pak Arif dan kawan-kawan sekalian. Ini saya contohkan saya dan beberapa teman-teman dosen di Muhammadiyah ya. Kadang di kampus itu meminta supaya semua dosen itu mengeluarkan zakatnya. Ya, apa yang saya sampaikan? Oh maaf Pak, ayahanda sekalian, saya tidak bisa masukin ke Lazismu. Kenapa? Saya sudah terbiasa di sekitar masjid saya, ya, karena di sekitar masjid saya itu banyak yang bisa langsung mengena. Jadi banyak faktor-faktor seperti itu ya, yang menyebabkan tidak sulit untuk dikatakan tercatat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sekarang itu ada fenomena di masyarakat setiap hari Jumat itu apakah tercatat atau tidak ya? Memberi makan fakir miskin, tapi yang makan justru bukan fakir miskin ya, jemaah masjid semua ya. Coba kawan-kawan lihat ya, justru jemaah masjid saya lihat, bahkan saya kalau lagi di masjid itu maaf ya, bukan tidak butuh makan, bukan tidak, artinya saya membawa 3 anak saya sholat Jumat itu sampai saya katakan, nah jangan ngambil itu untuk kita masih bisa makan ya, jangan ngambil itu bagian orang-orang tertentu. Tapi kan tidak seperti itu ya kenyataan di lapangan. Semua jemaah masjid mengambil, ya semuanya. Itu setiap Jumat, ya. Dan mulai fenomena itu saya lihat itu ada beberapa masjid di Depok, di Bogor sudah mulai seperti itu, ya. Artinya kalau kita lihat berbicara tercatat atau tidak tercatat, tradisional atau tidak tradisional, ya kenapa muncul tradisional seperti itu? Karena itu langsung mengena, ya langsung mengena. Mungkin yang tadi disampaikan Bu Eni, ada yang bisa dapat 2 kali, 3 kali ya memang, ya. Kita tidak ada sinkronisasi data di situ ya. Bahkan seperti Bu Eni sampaikan tadi, saya juga dapat bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu banyak itu Bu Eni ya. Banyak yang dapat seperti itu ya. Kami yang Selaria alhamdulillah artinya masih bisa lah terpenuhi segala macam kebutuhannya. Artinya tidak layak mendapatkan seperti itu, tapi terdata ya. Terdata. Dan data itu kan akan diekspos keluar nantinya. Bahwa di negara kita ini masih banyak yang ternyata datanya ya data-data yang tidak valid ya, harusnya tidak menerima dikatakan menerima. Oke, seperti itu ya Mas Arif, masukan dari saya berdasarkan lapangan ya. Siapa? Siap. Silakan kalau masih nanti ada. kami lengkapi. Yang terakhir ini yang langsung dari pertanyaan langsung dan tadi ada di room chat
pertanyaan dari Pak Kolopita Ustadz. tadi, Pak Sukriya dan Kolopita Ya, sudah siap. belum tadi? Belum Gimana, Pak Pak? Supriandi. Jawab. Pak Supriandi sama. Sukriyadin. Iya. Ya. Poinnya tadi jumlah dilihat dari data yang ada gitu kan dan potensi yang ada gitu kan. Bisa dikatakan gagal lah filantropi Islam gitu atau seluruh lembaga zakat gitu kan yang ada di Indonesia gitu. Dari potensi yang ada tapi hanya tercapai berapa persennya gitu. Anggap aja tadi 370 triliun ya. Yang berhasil dihimpun hanya 12 triliun. Itu hanya berapa persennya gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaannya Pak Sukriyandi. Itu Pak ya? Betul Pak? Kalau pertanyaannya Pak, bukan antara jumlah orang yang memberi dengan jumlah yang diterima, bukan itu Pak. Yang potensi yang disalurkan dengan yang berhak menerima itu persentasinya kurang. Kurangnya itu kita lebih ke begini kan, Islam itu kan datang dengan bagaimana membuka sebuah akal. Akal itu kan muncul dengan pendidikan. Artinya kita harus terdidik karena memang Al-Quran saja dia pertama kali turun itu dengan Iqra. Iqra itu kan berarti orientasinya bagaimana kita harus terdidik. Nah, sementara manfaat yang diterima oleh dana filantropi itu pendidikan itu cuma 7,10%. Sementara kita lebih besar ke sosial kemanusiaan. Nah, sementara sosial kemanusiaan itu dia lebih kepada program negara. Negara itu kan sekarang lagi penyelesaian miskin ekstrim. Nah, itu negara anggarannya sangat besar. Nah, sementara filantropi itu kalau menurut saya itu lebih bagus ke pendidikan. Karena kenapa? Dengan pendidikan itu otomatis yang 8 asnaf itu dengan sendirinya itu akan keluar dia gitu. Akan selesai kalau dengan pendidikan. Nah, mungkin ada informasi-informasi dari Bapak Ibu, apakah memang ada perencanaan nggak dari filantropi Indonesia itu memang kita harus pendidikan itu harus diutamakan dibandingkan dengan 8 asnaf yang lainnya, 7 asnaf yang lainnya. Karena dengan pendidikan pasti semuanya akan ikut terselesaikan gitu loh. Oke Pak, poinnya ditangkap Pak. Saya tambahkan sedikit untuk pertanyaan kalau Pita ya, bukan tambahkan sedikit ini membantu memberi sebagai kelompok Pak Arif nih. Jawaban. Oke. Kalau filantropi bidang pendidikan, karena memang salah satu indikator kesejahteraan itu pendidikan ya Pak Kolopita ya. Di samping misalkan kesehatan, di samping misalkan soal ekonomi dan sebagainya, ya salah satu ya faktor kesejahteraan. Oke, kalau filantropi bidang pendidikan, hampir semua ya, saya mulai membuat ikut dapat tugas ya dalam pendirian beberapa kampus PTN mulai dari tahun 99 ya di daerah Sulawesi ya. Di daerah Sulawesi itu kami mendirikan Universitas Muhammadiyah Parepare ya, yang sekarang itu sudah alhamdulillah sudah membuka program S3 ya. Dulu itu tanahnya juga itu dari tanah wakaf ya, Pak Kolopita ya. Itu tanah wakaf. Begitupun dengan pendirian kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga itu dari tanah wakaf. Ya, hampir sebagian tanah wakaf. Dan sekarang ini juga baru kita bentuk juga itu isinya keluar Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Juga ada beberapa tanah wakafnya itu sumber tanahnya dari tanah wakaf. Memang ditujukan untuk bidang pendidikan. Dan satu lagi ya, mungkin ini informasi. Ada beberapa kiai, ya kiai bukan berasal dari ini ya, dari Muhammadiyah. Mereka mewakafkan tanahnya, ya, mewakafkan tanahnya ke kami untuk dijadikan lahan bidang pendidikan ya. Sampai saya tanya, Pak Kiai, kenapa ke kami gitu ya? Kenapa tidak ke Pak Kiai sendiri atau ini? Enggak, saya mau melihat ini dijadikan sebagai usaha di bidang pendidikan. Jadi memang ya masyarakat sadar bahwa indikator kesejahteraan itu, indikator salah satunya itu dunia pendidikan, dan memang banyak ya Pak Kolopita ya, hampir semua kampus PTN kalau saya berjalan dari
Sumatera sampai dengan Papua, uni muda di sana itu hampir sebagian besar lahan yang digunakan itu lahan dari wakaf ya, wakaf. Oke, bahkan untuk di Muhammadiyah sendiri yang tadi kelompok Pak Arif tadi sampaikan, itu banyak lahan-lahan yang tidak produktif airnya ya, saking banyaknya wakaf tanahnya itu ya. Memang ini jadi PR besar. Kenapa dulu pemberi wakaf itu kepengennya supaya tanah yang diwakafkan itu diproduktifkan. Ternyata saking banyaknya pusing juga akhirnya ya. Ini mau diapain ini ya? Nah, ingin dibangun ini butuh dana ya. Akhirnya kita sampaikan bagaimana kalau separuh mentahnya, separuh ininya ya, separuh cashnya sehingga kita bisa mengelolanya. Ini kan mentahnya, ini kan lahannya saja. Tapi misalkan taruhlah kita ingin membersihkan lahannya saja, itu kan butuh dana. Ya, itu kan butuh dana, butuh orang, butuh tenaga kerja dan segala macamnya. Memang di situ salah satu kekurangan kita ya, kita akui kekurangan kita bagaimana membuat lahan itu produktif. Ya, membuat lahan itu produktif. Sama dengan peruntukan zakat. Bagaimana jangan hanya kita memberikan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Farosi, bagaimana supaya penyaluran zakat itu bukan hanya kepada fakir miskin, ya. Bagaimana supaya zakat itu menjadi zakat produktif, ya, usaha-usaha yang dimunculkan. Makanya di studi Islam 3 atau Al-Islam kemudian 3 di PTN-PTN yang kita buat kurikulumnya, itu setelah UTS ada istilahnya pemberdayaan kaum duafa, ya sektor untuk rumah tangga miskin. Di situ di samping kita memenuhi kebutuhan sehari-harinya, juga bagaimana memberdayakan ya sektor ekonominya, minimal mereka bisa terpenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan itu dilakukan oleh mahasiswa S1 semester 5 ke atas ya yang mengambil mata kuliah tersebut. Dan itu sudah berjalan ya, itu sudah berjalan. Walaupun misalkan lingkup kecil, dan memang sih tidak tercatat ya, Pak Arif ya, itu tidak tercatat yang kami lakukan ya, tugaskan ke mahasiswa. Tapi kalau kawan-kawan ingin melihat bagaimana tugasnya, itu banyak saya buat setiap tugas baik di UMS, UMB maupun di UAD itu kita munculkan dalam bentuk video YouTube. Jadi kegiatan mahasiswa dalam pemberdayaan ekonomi kaum duafa itu terkhusus ekonomi rumah tangga itu kami perlihatkan ya. Bagaimana mereka melakukan pemberdayaannya, sektor apa saja yang mereka mereka lakukan seperti itu. Oke, gitu ya, Pak Arif, masukan dari saya. Ya, terima kasih Pak tambahannya. Kita kalau dari saya sendiri sebenarnya batasan-batasan itu sudah ada di Undang-Undang Zakat dan peraturan turunnya. Jadi di Undang-Undang Zakat itu sudah ada pasal yang menyebutkan mengutamakan kebutuhan fakir dan miskin. Nah, itu yang jadi patokannya lembaga zakat sekarang gitu. Jadi karena aturannya sudah seperti itu, maka itu harus dipenuhi. Karena kenapa? Sanksi yang ada di Undang-Undang Zakat itu adalah sanksi pengelola zakat. Tapi sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat itu tidak ada gitu. Nah, ini makanya jadi ini juga ke depan mungkin nanti bagi teman-teman yang lain gitu kan, ada yang mau penelitian atau kajian-kajian buat paper-paper, bisa juga itu mengkaji tentang regulasi-regulasi yang memang yang ternyata menghambat gitu. Ya itu nanti bisa ada argumentasi-argumentasi yang menguatkan dan melemahkan lah seperti itu. Tapi kita pada intinya kita bisa lanjutkan di diskusi lebih lanjut itu, Pak. Ya, betul Pak. Saya setuju itu Pak. Ini sangat menarik lah seperti itu karena terkait dengan kesejahteraan yang belum tercapai sampai sekarang gitu. Sumber daya alam kita banyak tapi nggak sejahtera gitu. Ada masalah berarti kan. Kalau terkait pendidikan dan sebagainya itu sudah masuk. Kalau di Basnas itu dan lembaga zakat yang lain, yang swasta itu ada kewajiban membuat RKAT namanya, rencana anggaran kegiatan tahunan. Nah, di situ ada semua penganggarannya untuk apa, target penghimpunan seperti apa gitu. Bahkan yang swasta
yang mau mendapatkan rekomendasi dari Basnas agar mendapatkan izin dan bisa menjadi lembaga yang berbayar zakat, bisa dipotong nanti pendapatan kena pajaknya dari pembayar zakat tersebut, itu menyaratkan berjenjang. Kalau nasional itu kalau nggak salah target penghimpunan 25 miliar apa 50 miliar gitu, lupa saya. Yang tingkat provinsi itu 10 apa 5 miliar, tingkat kabupaten 5 miliar. Saya lupa itu. Yang pasti ada target. Nah, itu yang seperti itu diatur. Jadi ada RKAT, ada rencana anggaran kegiatan tahunan. Itu harus dilaporkan juga sesuai dengan aturan perundangan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu peran pemerintah itu penting dalam pengembangan zakat, infak, sedekah atau dana filantropi. Yang terakhir, oke. Gimana Pak Sugrendi, oke ya? Oke, Pak, makasih atas jawabannya. Cuman begini Pak, saya sedikit nggak lama. Siap. Jadi, Pak, kalau undang-undang zakat itu memang penyelesaian utamanya adalah fakir dan miskin. Karena itu memang bahasa politis Pak, agar negara lebih ringan dengan penyelesaian dana zakat. Tapi kalau saya sebenarnya kurang setuju dari masalah itu, karena itu bahasa politis Pak. Seharusnya dana zakat lebih ke fisabilillah, biar terselesaikan dengan pendidikan. Dengan pendidikan semua akan sejahtera insya Allah. Nah, tapi memang di Muhammadiyah, alhamdulillah memang pendidikan yang paling utama. Kemudian Pak yang kedua, kebetulan di sini ada teman-teman dari Basnas juga. Nah, kita memang kekurangan big data yang terintegrasi. Nah, big data yang terintegrasi itu kalau bisa, itu kita nanti bisa bekerja sama dengan statistik, di mana statistik datanya itu sangat akurat, karena saya beberapa kali ke statistik dan menyelesaikan langsung di lapangan, bahwa di situ ada, bahkan baru-baru ini ada penataan namanya Regsosek, registrasi sosial ekonomi. Di situ ada yang miskin, sangat miskin, dan tidak miskin. Jadi kita bisa membaca keberadaan wilayah tersebut dan datanya semua lengkap di sana. Oke, terima kasih itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah kayaknya sih setahu saya Basnas menggunakan data itu juga gitu. Cuma akan lebih valid lagi ketika UPZ tadi masjid-masjid bisa melaporkan datanya, jamaah masjidnya gitu kan, Muhammadiyah. Bahkan saya juga di Muhammadiyah gitu kan, membuat dari kantor layanan gitu kan, saya sampaikan data itu yang jadi critical point-nya dalam mendayagunakan zakat gitu. Ketika kita punya data valid, insya Allah nanti penyalurannya juga valid gitu. Kalau datanya nggak valid, banyak tumpang tindihnya. Insya Allah seperti itu. Siapa? Terima kasih Pak Sugrendi. Yang terakhir ini dari Ustadz Ahmad Farozi. Dari Pak Ustadz nih, enggak? Iya. Apa perbedaan yang signifikan antara peran atau manfaat filantropis sebelum dan sesudah kemerdekaan RI? Kalau saya sendiri nih Pak ya, jawabannya kalau sebelum kemerdekaan itu kan basisnya adalah keimanan tadi tuh Pak. Nah, yang tidak diatur secara peraturan gitu. Kalau terbatas. Hanya misalnya kalau satu daerah ya daerah tertentu aja gitu. Ketika di situ banyak dananya, tidak bisa terdistribusikan ke daerah yang lain karena memang ada keterbatasan fasilitas dan sebagainya. Itu menurut saya. Kalau yang sekarang dari mana saja itu bisa nyumbang gitu kan. Kejadian di Papua, kejadian di Aceh gitu kan, dari mana saja bisa nyumbang ke Aceh gitu ketika tsunami gitu. Tapi kalau dulu kan nggak bisa gitu kan. Dari luar negeri pun bisa bisa ngirim dan sebagainya. Dan pasti ada kepastian hukum lah seperti tadi terkait pengelolaan zakat gitu kan. Yang jadi koordinatornya ini siapa, tugas yang mendata sebuah data itu siapa gitu kan. Siapa yang jadi penyalur, siapa yang berhak mendapatkannya itu diatur. Hanya saja memang masih ada kekurangan lah. Semoga pengelolaan zakat kita ke depan benar-benar bisa komprehensif, bisa menghasilkan dampak yang lebih nyata di masyarakat seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, Bu Fitri, Pak Umar, Pak Sugiarto izin ya.
Bu Fiansa juga sebelum dilanjut, Mas Arief, sebelum dilanjut, karena tadi menyinggung Aceh, berarti bencana-bencana ya. Kelemahan di kita itu, bukan kelemahan maksudnya, kehebatan di kita di Indonesia itu ya, banyak misalkan RCTI menggalang dana, Indosiar menggalang dana, ya itu kan artinya bukan lembaga filantropi tiba-tiba menggalang dana untuk sebuah kejadian yang luar biasa, ya. Sama seperti saya ingat sekali ya, pada saat kejadian di Aceh, itu sehari setelah kejadian di Aceh, padahal yang terekspos itu lembaga yang di Inggris sana yang pertama kali memberi bantuan ya, ada lembaga filantropi yang berdiri di Inggris, itu yang pertama kali menurut catatan ya, yang memberi bantuan ke Aceh. Tapi ya orang-orang tidak tahu bahwa masyarakat Indonesia ya pada saat sehari setelah bencana tersebut itu mencari misalkan rekening-rekening mana yang bisa ditransfer uangnya untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ya, dan itu Masya Allah sangat besar ya. Kalau saya lihat karena pada saat itu saya di samping bekerja sebagai dosen, saya juga aktif di bursa ya. Saya manajer investasi di sana. Itu saya lihat teman-teman itu tidak ada yang menyumbang di bawah 5 juta ya pada saat itu. Ya, itu perorangan loh. Ya, itu perorangan. Begitupun kejadian di Palu ya. Teman-teman saya tidak tahu kalau di luar sana ya, tapi mayoritas teman-teman yang di Bursa Efek itu tidak ada satupun yang menyumbang di bawah 5 juta. Dan itu sangat besar ya. Cuma saya kadang bingung apakah itu sampai apa tidak ya, apakah itu sampai atau tidak ya. Kenapa ya, maaf saja ya, kenapa contohnya pada saat kejadian gempa di Palu, karena saya mengikuti ya, karena Muhammadiyah juga menyoroti ke arah sana ya. Saya melihat misalkan pada saat kejadian gempa di Palu itu Sulawesi Tengah, itu dari Sulawesi Selatan itu truk itu penuh, itu mungkin ada ratusan truk ya yang berangkat ke sana ya. Padahal dengan truk itu saja tidak perlu minta bantuan ke tempat lain lagi ya. Tapi itu apakah sampai ke sana? Begitu saya cross check teman-teman di Palu, berapa truk yang dari Sulawesi Selatan? Ternyata cuma sebagian truk. Sebagian kemana itu barangnya itu ya? Kalau kita sudah lihat di Kota Makassarnya berapa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang memang ya, sekali lagi kalau yang sifatnya tidak tercatat, kalau seperti Mas Arief di Basnas ya tercatat ya. Kalau seperti metode tradisional ya kita kasih tanda petik tradisional yang masyarakat luas ya, artinya empati mereka itu memang tidak tercatat. Tapi sekali lagi justru yang tidak tercatat itu yang saya lihat itu lebih besar ya, sifatnya insidental dan itu sangat besar. Cuma sekarang masalahnya satu ya, apakah itu masuk atau tidak ya, Arif ya. Ya itu tugas Basnas sebenarnya di situ ya. Tugas Basnas yang ya, Basnas dengan Kementerian Agamanya harus ada connect dengan Kementerian Sosial ya, supaya ada tepat sasaran di situ. Oke, gitu aja Mas Arief dari saya. Siap, mungkin tambahan sedikit aja ya, tambahan sedikit dari pertanyaan Ustadz Ahmad Fahrul Razi. Apakah sih perbedaan yang signifikan antara peran atau manfaat filantropi sebelum dan sesudah kemerdekaan? Kalau menurut saya, yang perbedaan signifikan adalah ketika sebelum kemerdekaan adalah bersifat lebih individualis, artinya orang per orang. Sedangkan kalau setelah kemerdekaan itu lebih terorganisir dengan adanya beberapa lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang sudah dibentuk, sehingga peran dan pencarian dana atau penghimpunan dana tersebut lebih luas dan lebih mudah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, saya rasa cukup ya Pak Arief ya, Ustadz Ahmad dan yang lainnya. Oke, silakan diambil kesimpulan terus ditutup Pak Arief, karena saya akan masuk ke. Ada sedikit Pak. Oke, mangga silakan. Tadi mengenai data yang diapakan oleh Pak Supriyandi, saya coba dengan data. Tapi kebetulan di Indonesia ini Pak, data ini nggak pernah ada yang sinkron atau apa. Kebetulan kami di desa sendiri Pak, untuk
filantropi kan namanya atau hal yang sifatnya bantuan itu ada DTKS Pak, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi dari mengambil BPS Suaranya putus, Pak. Putus. Putus, Pak. Di Sumatera Barat sendiri. Ya, halo Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Saya tertarik tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Sukriendi tadi kan. Memang betul kita terpaku pada satu data itu BPS, apalagi kemarin resokses ya, registrasi sosial ekonomi. Tapi yang sering yang ada di lapangan saat sekarang ini, masing-masing instansi memiliki data masing-masing. Di kami sendiri kita kami mengenal DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi mau PKH, mau ke Basnas, mau kemanapun itu DTKS berarti tidak bisa untuk menerima apa-apa, kan gitu intinya. Satu. Yang kedua mengenai pendidikan, pengalaman juga di Sumatera Barat Pak, Sumatera Barat terus terang aja Basnas yang ke luar negeri itu dibantu oleh Basnas sendiri untuk pendidikan, tapi jalurnya kepada jihad fisabilillah ya asnafnya. Itu Basnas sendiri, baik Basnas kabupaten maupun provinsi itu yang memberikan apa. Artinya apa? Di Sumatera Barat sebenarnya kepedulian kependidikan apa yang ditutur oleh Pak Sukriendi tadi sudah ada Pak. Dan CSR yang ada lebih diutamakan ke pendidikan dulu Pak. Kampus-kampus yang ada di Sumatera Barat pada umumnya, apalagi yang tahfiz Quran ya, itu telah masuk kepada perguruan tinggi negeri gratis langsung, tanpa lagi ada ujian-ujiannya Pak. Halo Pak. Cukup ya Pak? Kayaknya Pak. Iya. Suaranya hilang, Pak Dato. Emang hilang. Sinyalnya mungkin. Iya dari tadi Pak. Pak Dato kurang jelas, putus-putus. Oke, kita simpulkan aja Pak ya. Cuaca hujan Pak. Oke, cukup ya Pak. Oke, makasih Pak Dato. Ya, terima kasih Pak Warul. Tadi tambahan ininya, penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya sendiri Muhammad Arif Setiawan, terus ada Bu Eni, Bu Fitri, Bu Fiansah. Beliau lagi ada acara, jadi hanya standby. Terus ada Pak Umar, Pak Bahrul Ulum, dan terakhir Pak Sugiarto tadi izin, beliau sudah izin Pak ya. Ibunya sakit hari ini, tadi pagi sudah menyampaikan ke kami juga gitu, tidak bisa hadir karena perjalanannya jauh seperti itu. Tadi katanya sudah izin langsung ke Pak Dr. Sahril. Bisa kita simpulkan bahwasannya di presentasi hari ini zakat atau filantropi Islam itu jadi ujung tombaknya dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan atau kemiskinan gitu. Tapi dari potensi yang ada, potensi yang besar itu belum bisa dioptimalkan. Sehingga ini jadi PR kita bersama gitu kan. Bukan sebagai akademisi atau praktisi gitu kan, tapi sebagai umat Islam, karena kita ini termasuk menjalankan syariat, dan bagaimana syariat ini bisa bertegak di bumi Indonesia dan buminya Allah ini, bisa menebarkan rahmatan lil alamin. Terakhir dari saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perilaku. Saya akhiri dengan presentasi hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Saril kalau terkait dengan apa makalah itu seperti apa Pak? Kami butuh penjelasan juga. Oke, cukup. Oke, makasih sekali lagi kelompok 5. Hari ini walaupun pertemuan terakhir, tapi saya justru suka ya karena semuanya berbicara by data ya. Karena memang ada orang Basnas di sini ya. Ya, saya akui PPT-nya ini cukup bagus karena data-data yang ditampilkan itu insya Allah akurat ya. Kalau kita tidak percaya data itu ya gimana lagi ngambilnya datanya. Seperti itu. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Ada sedikit perubahan, ya bukan sedikit perubahan karena memang dari statistik tadi karena tadi berbicara data Pak Sarif, Mas Arif, saya juga berbicara data tentang keaktifan mahasiswa, tentang makalah dan segala macamnya. Sehingga dari data tersebut hanya sekitar ya 20% ya mahasiswa yang aktif di dalam presentasi ini ya. Aktifannya ya lebih banyak kepada hanya membaca saja setelah itu selesai ya. Bahkan ada yang keluar masuk setelah selesai presentasinya kurang aktif lagi, padahal sebelumnya saya meminta ya keaktifan ya kawan-kawan sekalian ya, bukan hanya misalkan Mas Arif, Mbak Eni dan yang Mbak Tria dan lain-lainnya. Oke, semuanya harus aktif di dalam ini. Dan kalau diambil data itu ya saya khawatir ya saya khawatir hanya sekitar 20% yang maksimal nilainya, ya yang C itu banyak, dan itu kalau untuk pasca itu kurang bagus seperti itu. Oleh karena itu, kawan-kawan, ya di samping kawan-kawan mengumpulkan tugas makalahnya ini ya, dalam bentuk Word ya, dikirim di email yang pernah saya berikan, dan juga saya berikan nanti alamat emailnya, jangan lupa subjeknya itu berarti tugasnya itu tulis makalah. Nah, di samping itu kita mau tidak mau harus ada UAS ya. UAS-nya itu materinya hampir semua diambil dari kelompok 5 ini. Ya, kelompoknya Pak Arif. Kalau semua memperhatikan tadi, ya insya Allah bisa menjawab ini. Karena juga ujiannya 1 kali 24 jam. Tapi saya kasih bonus sedikit ya. Kalau 1 kali 24 jam berarti jam 11 besok harus dikumpulkan, tapi saya beri bonus jam 16.00 besok dikumpulkan. Oke, gitu ya kawan-kawan sekalian. Saya nanti akan saya kirim di grup, cuma saya ingin share untuk soalnya. Ini kelihatan ya semuanya? Belum, Pak. Oke. Lagi mulai. Pak. Belum tampil. Kelihatan ya, nanti saya kirim di grup ya. Cuma masih proses Pak. Ingin saya jelaskan sebelum saya ke grup. Oh iya, dalam proses Pak. Kelihatan? Masih proses nih Pak. Oh, dalam proses ya. Proses, Pak. Ini sinyalnya agak aneh ya sekarang hari ini. Oke, sudah ya? Ini hari ini. Pak. Jadi waktunya. Oke, nanti akan saya kirim di grup melalui ketua kelasnya ya. Nanti ketua kelasnya setelah ini Japri. Besok Siap, itu Pak. terakhir dikumpulkan jam 4 sore ya. Ada bonus sedikit saya kasih. Jadi ada narasi di atasnya, kawan-kawan itu menjawab 3 pertanyaan ini ya. Apakah pemahaman model konvensional dan dari filantropi Islam ini cukup? Ini tadi sudah menyangkut, sudah dijelaskan dari kelompoknya Mas Arif tadi ya. B, bagaimana menurut saudara rumusan model filantropi dan soliditas sosial ekonomi Islam yang lebih tepat berdasarkan cerita di atas? Tadi juga sudah disinggung. Dan yang C, bagaimana usulan saudara dalam memastikan penggunaan dana umat atau dana publik secara akuntabel, transparan, dan demokratis, terutama di tengah kritik atas penyalahgunaan dana di sektor filantropi Islam. Ini pertemuan sebelumnya kita pernah menyinggung tentang salah satu filantropi yang terkena kasus ya. Oke, silakan kawan-kawan. Dan untuk pengumpulannya, jawaban UAS di sini, email ya syaril.pascasarjana@gmail.com. Subjeknya nama, NIM, mata kuliah, prodi, universitas. Untuk makalahnya juga dikirim di email ini, ya. Ya, tentu di makalahnya itu sudah ada nama kelompoknya ya. Oke, gitu ya, kawan-kawan sekalian.
nanti akan saya kirim di ininya di apa? Di ketua kelasnya. Jadi saya minta keaktifan semuanya. Saya belum pernah juga memberikan nilai misalkan C untuk program pasca ya. Kalau di program sarjana itu biasanya itu ya C itu kalau sudah mahasiswanya tidak pernah masuk ya. Cuma ini saya lihat karena tadi kita berbicara data, saya juga punya data di sini nih ya. Yang selamat nilainya ke 80 hanya 20% ya. Ya paling yang ketua kelompok, terus yang berbicara, terus yang bertanya dan yang aktif ya. Selebihnya agak kurang keaktifannya. Oleh karena itu saya tetap mengadakan UAS, dan UASnya itu saya rasa kalau bagi kelompok, bagi teman-teman yang sudah aktif sejak awal itu sudah aman ya. Kalau saya lihat ininya, tinggal kawan-kawan yang belum aktif atau bahkan banyak yang tidak sempat presentasi, ini tidak harus mengikuti UASnya ya, harus menjawab soal UAS ini. Oke, good ya kawan-kawan sekalian. Jawaban UASnya adalah jawaban Pak. Bertanya Pak. Silakan. Berarti UASnya ini bukan per kelompok pribadi ya Pak ya? Ya pribadi. Kemudian untuk makalah dikirim yang makalah kemarin dikirim melalui ketua kelas atau langsung Pak? Kan itu langsung saja dikirim saja langsung ke email ya. Perwakilan kelompok saja. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Sistematika makalahnya ada Pak? Ya, kayak kemarin saja ya, 4 saja kredi makalah. Bab 1 itu pendahuluan, latar belakang dan sebagainya. Bab 2 itu teori-teori. Jangan lupa terserah memakai footnote atau body note. Yang jelas tidak boleh dalam satu makalah campur ada body note-nya, ada footnote-nya. Harus memilih salah satunya. Bab 3 itu pembahasan atau analisis. Ya, tergantung dari latar belakangnya. Dan bab 4 kesimpulan dan saran. Tidak perlu kita memakai metodologi karena ini kan makalah ya, bukan kayak jurnal atau kayak tesis. Itu ya 4 bab saja ya, Pak Arif ya. Kita sederhanakan saja. Siap. Cuma tadi beberapa kelompok yang sempat diberi masukan, mohon masukan itu dimasukkan ke dalam makalahnya ya untuk dilengkapin. Kita Mas Arif ya, kalau Mas Arif tadi kelompoknya itu masih ada data tahun ya, tahun filantropi tersebut berdiri. Dan mungkin yang di Malaysia itu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di semester berikutnya dengan mata kuliah yang berbeda. Sehat semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak. Yuk, kasih semuanya.